Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai kehamilan dan laktasi. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Kehamilan adalah kondisi mengandung satu atau lebih embrio dalam uterus. Rata-rata berlangsung 38 minggu dari fertilisasi atau 40 minggu dari menstruasi terakhir. Masa kehamilan dibagi menjadi 3 trimester yang masing-masing berlangsung sekitar 3 bulan. Pada trimester pertama, sekitar 8-9 hari terjadi implantasi. Kemudian, dinding endometrium itu merespon dan menyelubungi blastosit. Selama 2-4 minggu, embrio memperoleh nutrisi secara langsung dari dinding endometrium. Tropoblas akan tumbuh keluar dan bercampur dengan endometrium membentuk plasenta. Kemudian pada trimester ini adalah periode utama organogenesis atau perkembangan organ-organ tubuh. Selama organogenesis paling rawan terhadap kerusakan, misalnya akibat radiasi, obat-obatan, itu semua dapat menyebabkan cacat lahir. Setelah minggu ke-8, embrio memiliki organ-organ seperti orang dewasa. Nah, kini si embrio tersebut bisa disebut fetus. Pada akhir trimester pertama, fetus hanya memiliki panjang 5 cm loh. Nah, pada fase ini juga, sekitar 3/4 dari wanita mengalami morning sickness atau gejala-gejala seperti mual, pusing, dan lain-lain. Pada trimester kedua, uterus tumbuh cukup besar, kehamilan semakin jelas hingga panjang mencapai kurang lebih 30 cm. Fetus juga sangat aktif. Ibu-ibu biasanya mulai merasakan pergerakan-pergerakan fetus. Fase ini kadar HCG menurun. Korpus luteum yang berfungsi mempertahankan kehamilan sekarang hancur, kemudian diganti oleh hormon progesteron. Selama trimester terakhir, fetus tumbuh hingga bobotnya sekitar 3-4 kg dan panjangnya 50 cm. Pertumbuhan fetus dan juga pelebaran uterus menyebabkan bagian perut ibu menjadi tertekan dan terhimpit sehingga menyebabkan sering buang air kecil, sulit buang air besar, dan juga pegal-pegal pada otot punggung. Dalam persalinan ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah pembukaan, biasanya sampai dengan pembukaan 10. Kemudian tahap yang kedua eksklusi atau pengeluaran bayi, dan tahap yang ketiga adalah pengeluaran plasenta. Setelah kelahiran ada juga yang disebut laktasi. Laktasi adalah pembentukan, pelepasan, dan pengeluaran ASI. Umumnya 3-4 hari setelah kelahiran bayi itu mulai menyusu. Namun ada juga air susu yang sudah keluar sebelum dari kelahiran. Kelenjar air susu itu keluar akibat adanya pertambahan jumlah sel-sel penghasil air susu yang dipengaruhi oleh hormon. Hormonnya itu adalah estrogen dan progesteron, serta hormon prolaktin. Air susu ibu merupakan makanan utama dan terbaik bagi bayi karena di dalam air susu ibu mengandung zat-zat yang membantu pembentukan dan perkembangan bayi. Air susu yang pertama terbentuk disebut kolostrum. Kolostrum ini berwarna kuning dan lengket. Nah, di kolostrum ini banyak mengandung protein serta antibodi yang penting untuk bayi dibandingkan dari ASI-ASI setelahnya. Karena banyak mengandung gizinya, maka bayi dianjurkan mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan. Maksudnya eksklusif di sini tanpa tambahan makanan atau minuman yang lain. Setelahnya, sampai dengan 2 tahun, bayi bisa memperoleh makanan tambahan pendamping ASI. Selain banyak mengandung nilai-nilai penting untuk pertumbuhan perkembangan bayi, ASI di sini apabila sering dikeluarkan atau diberikan kepada bayi secara langsung, maka sel-sel akan memproduksi ASI yang lebih banyak lagi. Selain bermanfaat bagi bayi, ASI di sini juga memiliki manfaat untuk ibunya, yaitu untuk mencegah anemia dan juga mencegah dari kanker payudara. Itu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan kehamilan dan menyusui.
Kalau kalian suka silahkan di like, jangan lupa juga di komen dan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.